Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak masih dalam mata pelajaran biologi kelas 10 bab yang ketiga tentang yang namanya Archaebacteria dan Eubacteria part yang kedua. Di mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas karakteristik dan bentuk dari bakteri. Selanjutnya, yang part yang kedua ini kita membahas yang namanya cara memperoleh makanan dari bakteri. Selanjutnya itu keberadaan oksigen atau respirasi bakteri. Dengan yang tiga itu dinamakan pewarnaan gram. Nah, nanti di sini ada gram positif, ada gram negatif. Selanjutnya, yang pertama yang kita bahas ada cara mencari makanan, di mana bakteri itu ada yang bersifat yang namanya autotrof. Apa itu autotrof? Autotrof adalah suatu bakteri dapat menyusun, membuat makanan sendiri di dalam suatu lingkungan. Nah, di mana bakteri ini membuat makanan sendiri dengan cara yang pertama, ada yang namanya fotoautotrof. Fotoautotrof ini dia menggunakan yang namanya bantuan energi cahaya. Cahaya apa, Pak? Cahaya matahari. Nah, di mana energi cahaya matahari kita tahu ya, itu dinamakan dengan yang namanya fotosintesis. Nah, di mana dengan metode fotoautotrof ini menggunakan namanya pigmen-pigmen fotosintesis yang berwarna hijau, ungu, merah, dan kuning. Kemudian, sedangkan yang namanya chemoautotrof ini ialah di mana proses bakteri mencari, menyusun, dan membuat makanan dengan yang namanya proses kimiawi. Apa aja tuh dengan proses kimiawi? Proses kimiawi di sini menggunakan yang namanya istilah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini membentuk nanti senyawa organik, yaitu membentuk yang namanya amonia NH3, FeCO3, hidrogen dioksida dengan belerang. Jadi, fotoautotrof ini contoh bakterinya ialah Rhodospiridium, Triospiridium, kemudian Chlorobium. Sedangkan untuk chemoautotrof itu contoh bakterinya adalah Tribacillus, Nitrobacter, kemudian Hydrogenomonas. Selanjutnya itu yang dinamakan heterotrof. Apa itu heterotrof? Di mana suatu bakteri tidak dapat menyusun, membuat, dan membentuk makanannya sendiri. Nah, jadi karena itu dia terbagi atas dua bagian. Yang pertama itu adalah saprofit, di mana dia memanfaatkan makhluk yang sudah mati. Nah, dia memanfaatkan makhluk hidup yang sudah mati. Nah, nanti dia nih makhluk hidupnya baik itu bisa tumbuhan dan juga hewan. Kemudian parasit di sini adalah dia menyusun makanan dengan memanfaatkan menempel pada organisme yang masih hidup. Nah, jadi parasit ini dia tumbuh pada makhluk hidup yang masih hidup. Nah, jadi dia menempel nih. Nah, sedangkan untuk contoh bakterinya, saprofit adalah E. coli yang kita ketahui, kemudian selanjutnya itu Thiobacterius nigricans, kemudian yang parasit adalah Clostridium tetani, kemudian selanjutnya Vibrio coma. Nah, itu contoh bakteri heterotrof. Nah, yang kedua itu tentang yang namanya keberadaan oksigen atau sebut juga dengan respirasi bakteri. Yang pertama itu ada yang namanya aerob.
Aerob adalah bakteri yang memerlukan atau membutuhkan oksigen. Jika bakteri di lingkungannya atau habitat tidak ada oksigen, maka bakteri tersebut menyebabkan yang namanya kematian. Di mana contoh bakteri tentang yang namanya aerob itu adalah terdapat pada yang namanya daun nitrogen. Contoh bakterinya itu Nitrobacter. Kemudian yang kedua adalah daun metana, yaitu contoh bakterinya adalah Methanimonas. Nah, kemudian apa itu manfaatnya tentang aerob? Aerob adalah yang pertama itu dia bisa dapat namanya memperbaiki kualitas air limbah dengan bakteri yang namanya aerobakter. Kemudian yang kedua dia dapat mengurangi nih bau yang dihasilkan oleh limbah. Nah itu fungsi dan bakteri dari namanya aerob. Nah sedangkan yang anaerob yaitu adalah bakteri yang membutuhkan, bakteri yang tidak membutuhkan dan memerlukan oksigen untuk hidup. Jadi, di mana suatu bakteri itu dia tidak memerlukan yang namanya oksigen. Nah, kemudian ada beberapa bagian. Terdiri atas yang namanya obligat dengan fakultatif. Obligat di sini adalah jika di lingkungan suatu bakteri tidak terdapat namanya oksigen, bakteri akan hidup. Tetapi jika bakteri di dalamnya itu di lingkungan terdapat oksigen, maka bakteri tersebut akan mati. Nah, itu sifat dengan obligat. Nah, berbeda dengan yang namanya fakultatif, di mana jika bakterinya itu di dalam satu lingkungan tidak terdapat oksigen, bakterinya akan hidup. Nah, kemudian jika ada di dalam lingkungannya terdapat oksigen, bakterinya bisa beradaptasi. Secara tidak langsung juga bisa bertahan hidup dengan adanya oksigen. Nah, itu contoh dari atau perbedaan anaerob obligat dengan fakultatif. Nah, kemudian contoh bakteri ini. Contoh bakteri dari obligat itu adalah banyak terdapat pada manusia. Contohnya itu pada usus, kemudian paru dengan hati. Nah, ini nih contoh dari bakteri yang terdapat pada manusia. Nah, sedangkan fakultatif itu contoh bakteri adalah Streptococcus, Lactobacillus dengan E. coli. Nah, kemudian kita masuk ke dalam yang peran dan manfaat dalam siklus yang namanya anaerob. Yang pertama, itu dapat membuat makanan, baik itu tempe, oncom, dan minuman. Kemudian yang kedua, dia pengurai dari makhluk yang sudah mati. Nah, contoh lain dia adalah manfaat dari bakteri sebagai pengurai. Selanjutnya, kita masuk ke dalam yang namanya pewarnaan Gram. Nah, Gram di sini dia menyebut istilah yang namanya berdasarkan penemu ya, penemu nih. Karena penemu atau ilmuwan yang berasal dari Denmark, yaitu yang bernama Hans Christian Gram pada tahun 1853 dengan bantuan larutan yaitu gentian violet, lugol dengan trisodidat atau iodin, di mana dia terbagi atas dua, ada gram positif, nanti ada gram negatif. Kita bahas gram positif dulu ya. Gram positif adalah merupakan bakteri yang memiliki lapisan dinding sel yang tebal. Nah, ini salah satu perbedaan juga ya. Dan dinding tersebut menembus namanya warna violet. Contoh bakterinya itu adalah Phytobacterium dengan Lactobacillus. Nah, fungsi dari gram positif ini yang pertama adalah dia sebagai klasifikasi bakteri. Kemudian yang kedua, itu sebagai untuk memudahkan nih, untuk dipelajari bakterinya termasuk nanti itu gram positif atau gram negatif. Nah, selanjutnya itu dia mempunyai karakteristik. Nah, contohnya itu ketika suatu bakteri diberi gram positif, nah dia akan menjadi warna violet atau warna ungu bakterinya. Nah, itu perbedaan juga untuk gram negatif. Baik, selanjutnya itu ada gram negatif, di mana gram negatif ini merupakan bakteri yang memiliki lapisan dinding sel yang tipis dan dinding tersebut menembus warna merah. Nah, dia menghasilkan warna merah
Lapisan ini terletak pada ruang periplasmik yang berada di tengah-tengah dari luar membran dan plasma. Contoh bakterinya itu adalah Aeruginosa dan influenza. Nah, fungsinya sebagai klasifikasi bakteri, memudahkan untuk dipelajari, dan yang terakhir mempunyai karakteristik dari bakteri. Oke, di sini Bapak ada sebuah video, nanti kalian lihat ya video tersebut tentang yang namanya penentuan gram negatif dan gram positif. Ketika kalian ingin menentukan mana bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, di sini alatnya itu ada yang namanya OC, kemudian kaca objek, kemudian penjepit, dan pipet tetes yang sudah dibedakan untuk memudahkan suatu larutannya biar tidak tercampur penjepit dengan bunsen. Kemudian juga Bapak mengambil video ini dari yang bernama ini dia, Kardio Berkreasi. Nanti kalian subscribe dan like ya videonya tentang menentukan cara pembuatan gram negatif dan gram positif. Nah, di sini pengambilan sampel bakteri dari cawan Petri yang sudah dikasih makanannya berupa agar-agar atau puding. Sudah dijelaskan waktu di kelas. Di sini diteteskan ya kristal violet ke atas kaca objek, lalu tunggu kurang lebih 1 menit untuk warnanya itu menyerap ke dalam bakteri. Lalu dibersihkan lagi dengan Aquades. Nah, itu berwarna glukol.
jelaskan kembali. Kemudian dikeringkan sampai bagian yang basah sebelumnya itu sampai benar-benar kering. Kemudian lalu diteliti menggunakan yang namanya mikroskop. Nah, sebelum digunakan itu kalian olesi dengan lensa ya. Nah, kemudian ini namanya mikroskop elektrik ya, berbeda dengan yang ada di sekolahan kita. Yang kita itu masih mencari cahaya, masih manual, sedangkan ini sudah elektrik. Nah, kemudian ini hasil dari bakterinya. Oke. Nah, dan ini dia bakteri gram positif. Nanti ketika bakteri diberi berwarna positif, dia akan menghasilkan warnanya ungu. Dan ketika bakteri negatif, ketika dikasih warna, akan menghasilkan warna yang merah. Baik, mungkin sekian aja materi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.